Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wilip Online, jumpa lagi dalam program podcast bersama saya Mang Pram. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua pemuda nih, yang pasti pemuda Cilegon yang keren. Bakal ada satu event yang juga keren juga nih, mengenai lingkungan. Pokoknya teman-teman yang pengen gabung banget ke acara apa namanya, run dan camp dan run. Ada camp, ada run. Wah, ini kayaknya bakal menarik. Di sini ada dua teman saya nih, yang satu Bang Yosep, yang sebelah sini Bang Firman, Bang Fahmi, maaf Bang Fahmi, karena kalau Bang Fahmi baru ketemu ya. Kalau Bang Yosep mah udah biasa. Nah, kenapa udah biasa ya? Berarti tahu dong kalau Bang Yosep ini benar-benar salah satu pemuda di Cilegon yang konsen banget sama lingkungan. Bener nggak Bang? Amin. Gimana sekarang kegiatan Bang Yosep? Ya gini-gini aja sih. Iya, ya pakai Langsung aja kali ya. langsung aja gini aja nggak apa-apa. Ya kalau untuk sekarang kita kayaknya memperkenalkan diri dulu kali ya. Iya, boleh deh. Ya baik, sebelumnya saya Yosep Sopana, kebetulan salah satu presidium di Organik. Kita komunitas lingkungan yang ada di Cilegon. Kebetulan ini bajunya sedang saya pakai. Ini promosi. Promosi. Ini ada tulisan setiap detik terancam mati Kota Cilegon. Waduh, ngeri banget. Ngeri ya? Nanti deh kita tanya kenapa gitu. Siap. Kayaknya bakal ada kaitannya sama event yang bakal digelar nih. Bisa jadi kita kait-kaitkan. Selanjutnya nih. Nih coba. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fahmi Rijal Herani. Panggilan saya biasa dipanggil sama kawan-kawan itu Spiritus. Spiritus, kenapa ini? Jadi Panjang. gitu Oh, nanti aja. biasanya anak pecinta alam itu ada panggilan khusus ya, kayak gitu. semacam kuda atau apa gitu. Panggilan lapangan. Panggilan lapangan ya. Panggilan akrab lah. Saya sekarang menjabat di Organik itu sebagai Presidium 1 Organik. Sisanya kampus. Kampus. Belajar udah. Ya. Dan gitu. Siap. Ini kan kita mau ngobrolin bakal ada event keren banget, Cilegon Camp and Run. Iya. Berarti ada campingnya, ada lari. Apa kita camping terus kemudian diajak lari-lari atau gimana nih kegiatannya? Coba Jelasin dulu deh gitu. Siap. Baik, tadi udah disebutin juga sama Mang Pram. Jadi memang kita itu penggagas dari Cilegon Camp and Run. Kebetulan bukan cuma kita doang ya. Ada lagi organisasi lain. Salah satu mahasiswa pencinta alam di salah satu kampus di Cilegon, Sebutin aja, Mapala Krakatau, FT Untirta ya. Itu kita bersama-sama menggagas kegiatan ini. Ya kenapa? Karena kita basicnya di kegiatan kepencinta alaman. Kita punya basic tersebut. Kalau di kita masuknya ke gunung hutan atau mountaineering. Cuman di sini kita biar lebih umum, jadi pakai trail and run. Jadi trail run ini perlombaan lari sepanjang 12 km. Itu nanti melalui perbukitan Palem sampai Batu Lawang, terus turun di Bukit Kedurung, masuk ke perkampungan di Purwakarta, naik lagi ke perbukitan Palem, finish di sini sekitar 12 km. Selain lari juga sih kita ada Campnya. tiga kegiatan lagi. Yang pertama yaitu camp. Nanti untuk camp itu kita diperuntukkan bagi peserta, tapi di luar peserta bisa untuk camp di area perbukitan Palem yang sudah kita sediakan nanti. Dan itu semalam. Selain camp juga kita menyediakan musik akustik, live akustik. Kebetulan kita udah kerjasama sama ini ya, apa namanya, CJDW, salah satu band reggae, biar lebih santai lah, lebih gugurin. Mantap. Jadi yang kedua itu tadi camping, terus yang selanjutnya musik akustik, yang terakhir itu kita penanaman pohon. Di sini kita pakai 1000 pohon. Kebetulan pohon-pohonnya itu kita pakai term besi sama flamboyan ya. Minimal 60 cm. Jadi kita terbuka nih
Mang Pram, buat masyarakat umum, mau itu di Cilegon, mau itu di luar Cilegon, yang mau menyumbangkan pohon untuk ditanam di kita ada persyaratan minimal 60 cm untuk tinggi pohonnya. Tinggi pohon. Itu baru masuk ke klasifikasi kita. Nanti kita tanam bareng-bareng. Cuman kalau misalkan yang nggak punya pohon bisa kita dengan donasi. Donasi. Ya, Oke. donasi pohon. Berapa sih donasi kira-kira satu batang itu? Satu batang kita 30.000 termasuk penanaman. Itu untuk ketinggian 60. Jadi masyarakat Cilegon juga nih diajak untuk berkontribusi. Ya, mau ikut tanam langsung boleh. Ya. Mau nyumbang pohonnya boleh. Kalau emang nggak sempat donasi juga boleh. Ya. Dan untuk donatur nanti kita sertakan. Kita sertakan di setiap promosi kita dan di video pasca event. Nanti kita ada video pasca event terkait kegiatan kita dari mulai lomba lari, terus camping, musik sama penanaman pohon itu ada. Dan nanti dicantumkan, tidak akan terlewat untuk setiap donatur dan disebutkan berapa pohonnya. Biar ketahuan nih kalau misalkan ada pejabat publik mungkin kali ya. Iya, yang punya keinginan untuk menanam pohon terus disumbangkan ke acara kita, itu bisa nanti kita tampilkan. Nanti pasti ketahuan tuh bapak ini nyumbang berapa gitu, Pak Dewan ini menyumbang berapa gitu. Di situ kenapa kita adain penanaman pohon dan sistemnya donasi itu buat meningkatkan kesadaran dari segala pihak ya, segenap untuk pihak. penghijauan lah udah Cilegon kan panas. Nah, benar. Ya benar. Itu. Jadi mau itu industri, mau itu pejabat publik, mau itu mahasiswa, olahragawan, siapapun boleh nanam gitu. Oke, gimana nih Bang Fahmi? Siapa aja boleh ikut berarti nih? Betul. Pokoknya kami klasifikasinya masyarakat umum. Masyarakat umum. Berarti kalau bawa anak boleh juga nih, ada buat anak-anak juga kan pembelajaran lingkungan ya? Boleh. Umum. Itu yang kami tanamkan itu yang pertama adalah mengedukasi pada masyarakat atas lingkungan hidup yang layak itu seperti apa untuk penghijauannya. Karena kan di kota industri ini, kota Cilegon ya, kota Cilegon ini adalah kota industri ya. Di mana gas emisi itu dibuang dari pabrik pun ada, dari kendaraan ada, dan sampai saat ini kami pun merasakan sebagai warga Cilegon panas banget nih. Nah, untuk cara kita itu untuk kita agar mengurangi kepanasan itu kan maka pakai namanya pohon terembesi. Terembesi. Itu efektif ya? Efektif. Apalagi kan ini nanti ditanam sekitaran Perbukitan Palem Ya, atau Perbukitan Palem. Atau ke Purwakarta ke sana lagi gitu. Karena kebetulan saya rumahnya di wilayah Purwakarta, sering mengalami banjir. Ya. Jadi emang perlu banget nih perbukitan yang di sini. Malah seneng banget ini kalau seandainya perbukitan ditanam jadinya hijau. Nah, karena kalau banjir imbasnya rumah saya juga kena. Sama citra pemerintah juga jelek. Kita bahas event ini aja lah gitu ya. Siap. Terus gimana nih Bang kalau mau ikut, syaratnya apa aja? Terutama kan lari harus ini ya. Karena 16 km dan 12 lumayan sih, apalagi bukan treknya bukan jalan biasa, ini mah harus melewati pergunungan. Ya. Di Cilegon banyak loh sebenarnya klub-klub komunitas running. Cuman di Cilegon itu yang kami perhatikan itu selama ini runningnya di jalan-jalan. Iya. Saat ini kita memberikan media baru lah mungkin untuk kawan-kawan running di Cilegon ini untuk ikut serta. Ya. Kan dulu juga kan komunitas sebelum Covid ya, pas sebelum pandemi itu di Cilegon banyak banget komunitas lari gitu. Terus Covid agak ngurang karena ganti sepeda kan. Nah sekarang sekarang bisa ngebangkitin lagi nih teman-teman yang suka lari. Mungkin event ini juga nggak hanya di Cilegon aja ya. Maksudnya kan masyarakat luas pun yang dari daerah mana bisa ikut. Event ini nih kategorinya umum, ada putra putri. Nah terus juga kategorinya bukan klasifikasi daerah Banten saja, tapi nasional kita. Nasional. Tuh, ih mantap. Berarti dari mana aja boleh deh ke Cilegon. Ini ternyata bagian dari promosi Cilegon juga ya. Nah, jelas. Justru sebenarnya paling saya jelasin ya, biar lebih mantap lah.
Sebenarnya selain karena basic kita pencinta alam sebelumnya, beraktivitas di kegiatan-kegiatan kepencinta alaman, ini juga berawal dari rasa miris lah terhadap kota Cilegon. Kenapa? Karena ketika kita tanya ke orang masyarakat umum, tahu Cilegon nggak tahu apa nih tentang Cilegon nih? Apa yang menggambarkan Cilegon? Pasti dua hal. Yang paling utama pabrik, industri lah. Terus yang kedua mentok-mentok pelabuhan Merak itu. Jadi untuk Cilegon belum ada sampai saat ini orang yang bilang, oh yang punya wisata perbukitan itu ya. Nah, belum ada. Kenapa kita gagas hal ini? Menurut saya ini stimulasi yang bagus lah buat masyarakat sampai pemerintah, bahwa di kota industri yang ya terkenal dengan aktivitas industrinya yang jelas merusak lingkungan, ini ada loh sebuah potensi wisata yang bisa kita manfaatkan bersama. Kenapa? Karena pengelolaan wisata itu berdampaknya langsung loh ke masyarakat. Jelas, benar-benar berdampak langsung. Di situ dari mulai pengurangan tenaga kerja, terus pengurangan pengangguran ya. Aduh, tenaga kerja dikurangi nambah lagi. Maksud saya itu jadi pengurangan pengangguran, terus meningkatkan potensi UMKM masyarakat, baik yang jualan, terus bahkan mungkin nanti ketika memang sudah berkembang pesat, ada kerajinan-kerajinan khas Cilegon yang memang bisa disuguhkan di tempat-tempat wisata tersebut. Memang sudah banyak sih, kayak Bukit Teletabis, terus salah satu yang mau kita lewatin juga yaitu Batu Lawang. Cuman memang setelah kita kemarin trekking, itu miris sih keadaannya. Ada coret-coret masih? Bukan coret-coret sih, lebih ke terbengkalai. Nah, jadi memang entah karena masyarakatnya, entah karena pemerintahnya, makanya ini kita bareng-bareng dari event ini kita berharap event yang cangkupannya nasional, nanti menghadirkan orang-orang di luar Cilegon, itu yang mau kita bawa. Bahwa di Cilegon itu ada potensi lain selain industri sama pelabuhan, itu wisata. Itu yang mau kita sampaikan. Sama tadi mengulas sedikit ya nih, Mang Pram, yang disampaikan Bang Spiritus itu terkait komunitas lari nih. Kan sekarang gaya hidup sehat itu sudah banyak lah ya. Banyak lah. Ini saya juga lagi nurunin. Salah satu paling efektif lari. Nah sebenarnya banyak memang komunitas lari. Salah satunya ada yang join sama kita. Itu jadi join di acara kita. Itu komunitas Cihuy Runner. Cihuy Runner ya. Itu dari Indo Runner. Jadi dia semacam komunitas trail running gitu. Nah itu orang-orang Cilegon juga punya ternyata gitu. Kita baru tahu ketika kita mau ngadain acara ini. Jadi memang banyaklah potensi di Cilegon yang bisa kita gali lewat acara ini. Ya, yang saya tahu teman-teman yang suka lari justru yang kerja di pabrik. Mereka kan stres ya, mungkin setiap hari kerja, terus kemudian malam kayak gini, karena saya pernah ikut malam-malam kayak gini lari kayak gitu kan, ngurangi stres juga gitu. Iya benar, banyak yang karyawan dari ini pabrik industri lah gitu. Industri besar Cilegon. Nah itu mungkin yang kita butuhin, makanya kan kalau misalkan hal ini kita bisa tularkan ke masyarakat umum, banyak yang berminat. Yang pertama, pola hidup semakin sehat. Yang kedua, ada nilai ekonominya dari wisata yang memang langsung berdampak ke masyarakat gitu. Masyarakat di situ langsung jualan, langsung perputaran ekonomi itu langsung gitu. Nggak mesti ada persyaratan apa. Kalau ke pabrik kan kita harus, lo mau kerja ini bla 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 gitu kan. Nah, kalau di sini tinggal kita buka warung, bisa kita perputaran ekonomi. Saya kan dari kecil tinggal di Purwakarta. SD kan suka pramuka tuh, naik gunung. Itu udah menyadarin kayaknya ini ada potensi deh buat wisata. Karena kalau pemirsa Wilip Online nih ke bukit, karena belakang kita ini sebenarnya bukit ya. Bukit ini pemandangan di kota Cilegon itu keren banget. Kayak sekarang aja kita ada di kafe, depannya itu pemandangan kota Cilegon gitu. Itu kan keren banget, tinggal bagaimana cara mengemasnya. Benar banget. Di wisata alam lah gitu. Iya, sepakat saya. Memang salah satu potensinya itu. Jadi kita bisa ngelihat Cilegon secara keseluruhan dari atas perbukitan, termasuk pelabuhan Merak sampai ke kawasan industri. Ya walaupun memang apa yang kita lihat itu semua miris ya. Banyak kepulan asap dan sebagainya, tapi minimal menghilangkan penat kita lah. Makanya di sini diselipin penanaman itu, ya itu tadi. Kalau saya dari kecil tuh, apalagi bulan puasa, mungkin orang-orang yang masyarakat di Cilegon pernah ngalamin ya, setelah
sholat subuh di bulan puasa kita tuh ke gunung sini kan, Pemancar. Ya, Pemancar. Cuman nggak tahu deh sekarang apa masih rame atau nggak. Kalau dulu setelah sholat subuh itu rame di sini. Sekarang masih nggak ya? Karena emang pemandangannya keren sih. Padahal itu lagi puasa. Ya, benar. Sambil main beledogan. Nah, petasan. Ingat itu momen saya masih kecil. Bahkan saya pernah tuh malam-malam kesana cuman buat ngopi, abis itu turun lagi. Itu pernah tuh, saking kocaknya gitu kali ya. Oh, ini ada nginep sih. Saya pernah nginep. Kita juga sering. Di atas itu ya ada Pemancar. Terus kesininya perbatasan antara Purwakarta sama Grogol, kecamatan. Ada apa, tanda kayak semacam tanda perbatasan kayak gitu. Tugu ya. Itu tuh keren banget Kak. Dari situ bisa ngelihat kota Cilegon, kecamatan Bojonegara sampai Merak. Itu bisa kelihatan. Itu keren banget loh. Gimana Kang? Pernah ngalamin juga? Oh, saya selama saya jadi mahasiswa malah sering. Tuh sering ya? Nggak ngajakan. Soalnya saya lagi ada program diet. Lumayan bakar kalori. Boleh ikut deh. Harus ikut deh. Harus ikut. Walaupun lari 2 kilo turun lagi nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau saya mah ikut lari baru 5 meter berhenti ambil foto, bikin konten. Nggak masalah. Khusus buat Mang Pram boleh. Boleh. Udah lanjut Kang. Kalau kawan-kawan kayak di Merbabu aja lah. Merbabu kan perbukitan tuh. Iya. Nah ini juga sama, cuman emang ketinggiannya yang berbeda. Itu sama suhu. Tuh. Ini panas. Soalnya perbedaan trail run itu nanti gitu. Nah itu perbedaan. Kalau orang-orang lari kan di apa, suhu dingin ya. Dingin. Onta aja mati loh. Kalau panas banget, cuma enggak untuk sekarang. Kemudian kalau potensi di Batu Lawang itu banyak banget potensi panjat tebing sebenarnya. Banyak banget. Itu belum. Itu yang belum terekspos kan sebenarnya. Di Batu Lawang kan ada tuh wisata baru kan yang sekarang terbengkalai. Nah ini adalah tujuan kami juga sebenarnya untuk membangkitkan perekonomian daerah sana juga. Soalnya kan lama banget ya. Maaf ya ini untuk pemerintah sedikit mengkaji atau apa ya? Karena saya juga pernah kan ke sana, ke Watu Lawang, disebut-sebut sebagai tempat pariwisata di Cilegon, tapi pas datang batunya itu banyak vandalisme. Gimana tuh Kang? Kan pernah ngelihat nggak coret-coretan kayak gitu? Ya Allah, itu miris banget. Berarti kan kesadaran masyarakat juga kurang. Nah itu dia. Aduh, di ini ya. Nggak apa-apa deh. Disanggah. Iya. Sebenarnya yang harus diupayakan oleh pemerintah itu adalah salah satunya pendidikan lingkungan terhadap masyarakat. Iya. Sebenarnya. Karena sangat jelas lah kita lihat bahwasannya lingkungan kita ini bukan terlihat baik lagi. Maka dari itu pendidikan lingkungan itu harusnya disisipkan itu dari pemerintah kepada masyarakat itu dari sejak dini seharusnya, bukan di sekolah saja. Sekarang kalau dulu saya sekolah itu suruh bawa pot kan, bawa bunga tuh, ada namanya apalah, kerajinan apa nggak lupa. Setiap siswa itu selalu datang ke sekolahnya itu punya tanaman sendiri dan dipelihara setiap harinya tuh. Iya, saya pernah ngalamin di SD. Ya itu. Kalau sekarang ada nggak itu? Nah nggak tahu juga. Nah ini kan event keren banget nih. Kalau untuk daftarnya kayak gimana sih? Ribet nggak? Atau harus datang langsung ke sekretariat? Untuk sekarang nggak perlu ke sekretariat karena udah modern kan. Nah, cerdas. Jadi untuk orang-orang jadi untuk kawan-kawan semua yang mau ikut serta dalam peserta ini dalam acara Camp and Run Cilegon, itu bisa langsung masuk ke websitenya Desainin online. Desainin.online nanti ada di. Nah di sini nih. Nanti copy. Ya nanti ada. Kalau bingung masuk ke websitenya langsung aja bisa ke Instagramnya ada di Cilegon Camp and Run. Kalau enggak di organik pun ada ya. Di organik ada. organik.clg. Nah follow aja deh itu sosial medianya ya, biar lebih update. Sama paling sampein juga tuh organik juga membuka aspirasi masyarakat. Untuk jadi di organik ini ada program kerja yaitu tentang pengaduan lingkungannya juga. Waduh, iya. Nah, jadi mungkin kalau dari masyarakat Kota Cilegon ada yang lingkungannya kurang baik, bisa langsung datang masuk ke IG-nya Cilegon organik Cilegon, itu nanti ada pamflet. Di situ ada formnya. Formnya tinggal masuk, nanti ada pengaduannya. Nanti mungkin kami bisa membantukan solusinya seperti apa ke pemerintahnya agar lebih baik.
banyak persoalan lingkungan lah, apa aja mulai dari sampah atau ya yang berkaitan sama lingkungan di Betul. lingkungan hidup. Banyak banget kayaknya ini. Udah ada yang ini, Kang. Alhamdulillah saat ini udah lumayan ada yang mengadukan tentang galian. Galian. Kemarin yang paling banyak itu sampah kemarin. Sampah yang itu. Sampah yang mana lah, yang di Cibeber. Nah, terus juga bau air mata air di Kota Cilegon udah bau, ada yang melapor. Oh gitu ya, sampai separah itu. Makanya ini ada event tanam pohon. Tanam pohon yang fungsinya untuk karbon dioksida ya, atau polusi udara bisa diserap. Nah terus ada lagi, Kang, untuk pendaftaran cukup nanti ada di ini aja ya. Iya. Siap. Di link bio kali. Di link bio. Kalau nggak tadi follow Instagramnya ya, organik sama organik.clg sama Cilegon Camp and Run. Nah itu akan lebih efektif sih teman-teman yang pengen tahu update kegiatan ini, karena akan pasti akan selalu di-update, diinformasikan yang terbaru gitu. Bener banget kayak gitu. Nah, Kang Yosep, sudah ada sounding acara ini ke pemerintah atau sponsor industri gitu kan, kita dekat banget sama industri gitu. Kalau untuk itu sih beberapa udah, kita sekarang lebih fokus ke siapa nih yang mau nemenin kita buat mengkampanyekan acara ini. Kita ya yang pertama media partner, terus yang kedua komunitas-komunitas tertentu kayak Cihuy Runner, terus Mapala, terus APEC ya, kita udah juga dari APEC, salah satu produsen tenda ya. Ada salah satu produsen tenda. Saya baru dari situ. Brand juga. Dari apa? Dari situ. Baru pinjem tas keril. Nah pokoknya baru itu sih kita untuk menghiring siapa nih yang kira-kira mau bareng-bareng gotong royong buat acara ini. Kalau untuk ke pemerintah sih kemarin kebetulan kita post di IG itu Pak Wali nge-post, nge-repost ya. Cuman untuk selain itu belum sih, selain itu belum. Dari dinas silaturahmi kan itu. Bisa jadi nanti insya Allah. Dari dinas pariwisata, dari dinas LH juga belum. Kita sih fokus ke ini dulu yang masyarakat ya, baik komunitas atau baik organisasi yang mau. Sebenarnya ada juga sih organisasi ormas ya. Itu yang mau join, mungkin besok lah kita ketemu sama salah satu pimpinannya. Ormas. Pokoknya ini event siapapun boleh masuk. Gotong royong kita yuk. Dari itu industri, pemerintah, ormas, LSM lah kita sebutnya. Terus komunitas lingkungan, mahasiswa, olahragawan, itu ada semua. Makanya itu. Nah, sebenarnya penanaman pohon itu fungsinya ada dua. Ada dua, Bang Pram ya. Ada dua. Yang pertama itu fungsi lingkungan. Dia menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Terutama pelamboyan sama Trambesi ini paling banyak memproduksi oksigen. Itu fungsi pertama, lingkungan. Terus fungsi keduanya ada sosial. Jadi secara nggak langsung kalau misalkan kita penanaman itu dipublikasi, itu bisa ngajak yang lain buat nanem. Tuh. Dan setahu saya nih ya, bener apa enggak, kalau kita nanem itu diibaratkan kita Sodako ya kan? Buat lingkungan. Nah, bukan buat lingkungan juga, buat manusia lain gitu. Kalau misalkan kita tanam terus tumbuh pohon itu, terus pohon itu menghasilkan oksigen, dihirup oleh seseorang, orang tersebut melakukan aktivitas bekerja untuk menafkahi anak istrinya. Wah, luar biasa. Iya kan? Sebenarnya mah. Cuma nggak tahu tuh kajiannya seperti apa ya, karena saya nggak terlalu paham lah. Ya kita logika masalah aja. Agama jadi. Kita logika aja, satu pohon, contoh satu pohon trambesi. Kita tanam nih sekarang, 5 tahun ke depan kan pasti bercabang dan lebih besar. 10 tahun kemudian mungkin bisa trambesi ada buahnya nggak sih? Atau biji ya? Atau biji dia pelamboyan tuh ada. Atau bijinya jadi bunga kalau pelamboyan, bunga-bunga yang merah itu tuh cakep. Iya. Nanti kita ngelewatin jajaran pohon pelamboyan, nanti kita ada di video promo kita, ada orang lari, nanti ngelewatin itu. Di samping kanan kirinya pohon pelamboyan yang lagi berbunga. Cakep dah. Pokoknya harus ikut lah. Gitu. Pelamboyan itu Kamboja kan? Bukan ya? Bukan.
Yang kayak gimana sih? Salah satu jalan di Bukit Palem. Oh, iya. Oh, yang ada di sini jalan ya. Kamboyan, enggak. Salah satu inilah pohon-pohonan. Yang bunganya kuning. Bukan, hijau, kecil-kecil dia. Cuman kalau lagi berbunga dia warna merah bunganya. Wih, mantep kayaknya. Kayak sakura lah. Cuman nggak sakura banget gitu. Dulu kan kalau kita lewat tuh saat musim entah itu bunga apa ya di Gunung Pinang, kalau kita dari tol tuh kelihatan tuh kayak sakura gitu. Itu Gunung mungkin Pinang. kayaknya. Ini Gunung kali Pinang. yang bunganya kayak kupu-kupu itu loh. Pokoknya dia pohonnya itu tinggi terus mekar dan daun-daunnya kecil. Oh gitu. Pokoknya setiap pohon yang daun-daunnya kecil itu penghasil oksigen yang paling bagus. Tuh. Makanya tanam yang pohon dengan daun-daun yang kecil. Tuh. Itu lebih ini efisien buat nyerap karbon dioksida sama penghasil oksigen. Siap, mantap. Gimana nih Bang? Kalau ada orang yang mau gabung nih nanam pohon atau tadi kan bersodakoh kayak gitu, caranya? Oh, untuk caranya sama kayak tadi. Ada Daftar juga. Ada pendaftarannya ada. Nanti ada yang mau daftar ada yang daftar lomba, ada yang mau donasi ada di situ semuanya. Dan uang pun ditransfer. Nanti ada transparansinya berapa jumlah orangnya berapa yang menanamnya di situ ada semuanya. Nanti ada auditnya, nanti disampaikan juga mungkin dari sosial media tadi ya. Siap. Sama mantap. Ini yang paling nambahin dikit. Nanti di proses pembayaran itu kita bisa pakai virtual akun, bisa pakai transfer, m-banking dan sebagainya. Bisa juga lewat Indomaret dan Alfamart. Bisa, jadi nanti kita yang mau donasi gitu kan, kita udah di media online-nya itu, di websitenya kita udah pesen. Pas mau pembayaran kita bisa ke Indomaret nih, Mbak Kasir kita mau donasi pohon. Oh, bisa langsung di Indomaret, Alfamart, seluruh Indonesia. Sponsor itu. Oh enggak, buat acaranya maksudnya kali aja kan. Bisa enggak kerjasama enggak gitu. terlalu berharap sih. Yang penting acara berjalan. Oh aja. iya, siap. biar lebih mempermudah gitu. Jadi kita nggak ada alasan buat menunda-nunda gitu. Udah banyak ya, insya Allah. Membantu. Baik, ini terima kasih, keren banget. Ada lagi mungkin statement closing karena waktu juga. Ada yang mau disampaikan yang belum tersampaikan? Paling ajakan kali ya. Kalau dari saya sih khusus untuk penanaman, mau lu pemerintah, lu industri, lu mahasiswa, lu olahragawan, hayu nanem. Siapapun lu hayu nanem. Itu sih kalau untuk penanaman ya. Sisanya kalau mau lari terus ngelihat keindahan Cilegon dari ketinggian, ikut runningnya. Paling itu sih. Yuk Bang, ini acaranya belum tahu loh kapan pelaksanaannya. Betul. Acara kami itu dimulai dari bulan Februari 2022 tanggal 5 dan 6. 5 sampai 6. 5 sampai 6. Karena ada campingnya itu kan. Iya. Gimana nih? Ada yang ingin disampaikan kira-kira nih? Kalau dari saya mungkin makhluk hidup di dunia ini butuh lingkungan. Ya. Butuh lingkungan. Maka jika lingkungan itu tidak terjaga, maka orang-orang pun tidak terjaga. Seperti itu. Maka dengan acara kami ini semoga yang harus kami lakukan yang harus dijalani adalah minta donasi untuk pohonnya agar terjaga lingkungannya. Oke nih, keren nih Bang Yosef, Bang Petrus. Ini event Spiritus. Salah mulu. Nah, ini event yang pasti keren karena mengajarkan kita, bukan hanya mengajarkan ya, tapi belajar bareng untuk bagaimana cara menjaga lingkungan. Kita mulai dari nanam, terus merawat. Ada sisi lain, ini tuh bisa buat jadi tempat wisata karena pemandangannya keren banget. Kalau omongan saya nggak dipercaya, harus ikut, buktikan sendiri. Kalau bukit yang dari Palem sampai Batu Lawang terus ke Kedurung itu keren banget gitu yang pasti. Nah, siapapun boleh join, nanti informasinya ada ya di bawah ya. Siap. Sukses acaranya ini, Bang Yosef. Amin. Bang Spiritus. Makasih doang. Acaranya sukses bulan Februari. Jangan lupa tuh, jangan hanya hari kasih sayang juga, tapi bisa
Membuktikan rasa sayang itu kepada lingkungan dengan cara menanam pohon. Ya. Pemirsa Wilip Online, demikian podcast kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Mang Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.